Saudara, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan tentang apa pesan, ya, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa kenaikan Yesus. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar tentang apa pesan dari kenaikan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita ayat 1 sampai dengan 11. Karena ayat ini cukup panjang, saya tidak tampilkan di slide saya. Kita coba membuka Alkitab masing-masing di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita mengerti jelas cerita ini. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya dalam nama Tuhan Yesus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, berarti Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, demikian kira-kira cerita gambaran peristiwa di mana peristiwa kenaikan itu terjadi. Satu peristiwa yang tidak dimengerti, tidak dipersiapkan, tidak bagi murid-murid itu sangat mendadak. Tuhan Yesus tidak berkata, oh murid-murid nanti datang ya, besok datang ya, jam sekian datangnya, jangan telat karena saya akan pergi jam sekian naik ke surga. Tidak. Murid-murid tidak tahu dan tanpa persiapan. Terjadi begitu saja, mereka kumpul bersama-sama seperti biasa, Yesus mengajar, suasana itu pasti penuh dengan sukacita karena masa-masa di mana kekalutan murid-murid itu sudah berlalu. Sekalipun sebelum peristiwa ini Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa akan meninggalkan mereka. Tapi saudara, suasana pagi itu, suasana hari itu, suasana yang tidak disangka oleh semua orang. Terjadi begitu saja dan saudara-saudara perhatikan, Yesus pergi begitu saja. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang perayaan-perayaan besar kita yang kita rayakan, sebagai contoh misalnya Natal. Kita berbicara tentang kasih. Kita merayakan kasih. Dan semua orang sepakat bahwa kita berbicara tentang Natal berarti bicara tentang
kasih Allah. Ya, Paskah demikian juga. Jumat Agung demikian juga. Gampang kita berbicara tentang kasih karena memang peristiwa yang kita rayakan kasih. Tapi saya mau katakan hari ini kita merayakan kenaikan juga sebetulnya berbicara kasih. Yesus naik ke surga. Kalau nyanyian sekolah minggu itu lebih menarik ya. Dia apa katanya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali. Jadi Yesus yang naik itu, Yesus yang akan kembali. Yesus yang naik itu, ada satu lagu, saya lupa lagunya, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi tidak usah khawatir kita yang di sini tidak punya tempat permanen. Dan memang nggak ada tempat permanen kita di sini. Semua ngontrak, hanya waktunya aja yang berbeda. Ada yang ngontrak bulanan, tahunan, ada yang mungkin puluhan tahun, ada sampai ratusan tahun anak cucu. Tapi semua ngontrak prinsipnya. Jangan khawatir, nanti ada jatahmu di sana. Jangan khawatir juga kalau engkau nggak kebagian, cukup di sana. Ya, enggak bisa main sogok, ada jatahmu. Jadi jangan khawatir. Kenaikan kasih saudaraku. Nah saudara, kalau saudara membaca bahagian ini saudaraku, kita berbicara tentang apa yang kita bisa belajar. Tentu bisa banyak hal sebenarnya. Tapi karena keterbatasan kita, saya ingin menyampaikan dua pesan penting dari peristiwa kenaikan ini saudaraku. Saudara, pesan yang pertama saudara, ketika kita berbicara tentang kenaikan berarti dengan adanya peristiwa kenaikan memperlihatkan bahwa Yesus yang saya dan saudara percaya itu adalah Yesus yang hidup, tidak mati. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang saya dan saudara percaya itu adalah Tuhan Yesus yang hidup, tidak mati. Bukan hanya hidup dan tidak mati, tetapi Dia Tuhan yang sekarang kuasanya nyata mengatasi alam semesta ini. Jadi dengan peristiwa kenaikan, saya dan saudara kembali diteguhkan bahwa Tuhan yang saya dan saudara percaya adalah hidup. Dari mana kita bisa katakan Tuhan kita hidup? Saudara, kalau saudara membaca tadi yang kita baca, dikatakan di sana bahwa selama 40 hari, dikatakan di sana ya, selama 40 hari, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Jadi bukan hanya kepada Maria dan teman-temannya ketika di kuburan, bukan. Tapi Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada orang yang berbeda. Artinya kalau dari sisi legal kesaksian itu valid, saudaraku, dia hidup. Kalau hanya menampakkan diri kepada saya, enggak menampakkan diri kepada yang lain. Saudara, satu cerita yang menarik sebetulnya dalam satu cerita Thomas. Kalau saudara lihat, diperhatikan dalam cerita Thomas, seolah-olah Thomas itu memang enggak ikut persekutuannya. Tapi dalam film Thomas ada satu kalimat yang menarik, yang itu menjadi satu bagi saya itu berkat tersendiri. Karena murid-murid yang lain katakan, Thomas, Yesus datang, dia menampakkan diri kepada kami. Apa Thomas bilang? Kok hanya kepadamu? Kok enggak kepada saya? Jumpa lagi para wanita dikatakan, Thomas bener loh, jangan enggak percaya. Yesus menampakkan diri kepada kami. Thomas jawab yang sama. Kok kepada kamu? Kok enggak kepada saya? Untung pada akhirnya Thomas datang ke persekutuan dan dia lihat Yesus hidup. Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan sangat menarik saudaraku, ketika kita berbicara tentang hal ini,
Ini juga saya sangat menguatkan iman saya. Berarti murid-murid Yesus sebelum dia menceritakan perihal Yesus yang hidup kepada orang lain, termasuk sebelum mereka dipakai untuk menuliskan kitab-kitab ini, mereka secara personal, pribadi pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang hidup. Jadi bukan katanya, murid-murid Yesus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini sangat menguatkan, saudara. Dan saudara, kalau saudara memperhatikan ketika kita berbicara tentang bukti ini bahwa berulang kali Yesus menampakkan diri, ini juga menjadi satu peneguhan bahwa saudaraku, semestinya saya dan saudara yang hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, semestinya saya dan saudara harus juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hidup. Kalau saya dan saudara sebagai orang percaya tidak pernah mengalami, berarti Tuhan tidak hidup. Betul bukan? Tentu perjumpaan yang saya maksudkan tidak harus ada datang situ, ada jubah putih, ada cahaya, macam-macam orang mengalami bentuk perjumpaan dengan Kristus. Tapi setiap orang percaya semestinya mengalami ini. Dan saudara, tanggal 24 nanti kita merayakan Aldersgate. Saudara, kalau kita berbicara tentang Aldersgate, sebetulnya apa yang terjadi? Sebelum peristiwa Aldersgate, John Wesley orang yang aktif. Dia lahir dari keluarga pendeta. Mamanya saya salut, itu mama yang sangat-sangat luar biasa imannya. Bagaimana Susana Wesley membentuk anak-anaknya luar biasa. Wesley bahkan memutuskan diri itu jadi pendeta. Wesley bukan hanya pendeta biasa, dia pergi. Mungkin kalau sekarang istilahnya pendeta misi. Memberitakan Injil. Lalu apa Aldersgate? Saudara, Aldersgate kalau saudara ingat ungkapan John Wesley. Hatiku merasa hangat. Saudara, ini sebenarnya ungkapan bagaimana John Wesley yang sudah secara legalitas atau formalitas percaya itu mengalami perjumpaan pribadi. Dan kalau saudara perhatikan pelayanan John Wesley setelah Aldersgate itu sama sekali berbeda. Bukan berbicara masalah rajin dan tidak rajin. Saudara, John Wesley pernah mengatakan demikian kira-kira. Sebelum aku mengalami peristiwa Aldersgate, aku rajin. Saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya bahkan rajin memberitakan Injil. Tapi semua aku lakukan dengan berat. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk melakukan aturan perintah. Tapi setelah mengalami kehangatan dalam diri perjumpaan secara pribadi, apa yang dia kerjakan lebih punya kuasa. Karena dikerjakan kenapa? Seperti para murid pernah mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudara, Yesus hidup dan ia menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Yang kedua, saudara, apa bukti bahwa Yesus hidup? Saudara, pekerjaan dan karyanya tidak pernah berhenti. Saudaraku. Jadi saudara, makanya penulis kisah para rasul yang diduga atau diperkirakan adalah Lukas, dia katakan di kitabku yang pertama, bukuku yang pertama, aku menulis tentang pekerjaan Yesus. Dan sekarang saudaraku menulis lagi, membuktikan bahwa Yesus betul-betul hidup. Maka dalam berbagai kesempatan saya sering juga katakan, bahkan juga pembicara-pembicara lain juga sering katakan bahwa kisah para rasul ini sebenarnya bukan kisahnya para rasul. Tapi kisah Roh Kudus, kisah Tuhan Yesus melalui para rasul. Maka yang lebih populer bukan rasulnya. Yang lebih populer bukan murid-muridnya, tetapi Yesus.
yang diberitakan itu, yang mengerjakan itu. Saudara-saudara, pergumulan tokoh-tokoh atau fakta sejarah tokoh-tokoh yang populer yang memperlihatkan bahwa mereka manusia, ketika mereka mati maka lambat laun pengaruhnya itu berkurang, surut. Termasuk juga John Wesley. Ketika dia sudah tidak ada, maka lambat laun atau paling tidak kualitas pengajarannya makin turun. Tapi perhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, bukan makin turun. Kalau istilah iklan itu nggak ada matinya. Oh, bukan masalah nggak ada mati, memang dia nggak mati. Bukan, tetap akan makin hebat. Saudara, maka ekspresi sebetulnya kalau Bapak Ibu yang rajin dulu mengikuti program gereja kita dari wilayah tentang pertumbuhan gereja yang sehat, dalam salah satu bukunya itu di dalam materi itu dimuat urutan ini. Bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus itu yang luar biasa. 2 tahun memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, melipat gandakan murid, 19 tahun orang yang telah mengacau balaukan, artinya membuat dunia gempar, saudaraku, dan dalam 28 tahun itu pengajarannya mencapai seluruh dunia. Jadi bukan mati, bukan makin redup, tapi justru makin hebat. Saudara, tokoh sehebat apapun, dan ini umumnya pergumulan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang karismatik. Karismatik yang saya maksud bukan gereja, bukan denominasi, tapi yang berkarisma. Seorang yang ditokohkan. Satu gereja atau gerakan yang bergantung dengan tokoh. Pergumulan mereka sama. Ketika tokoh ini nanti meninggal, siapa yang akan menggantikannya? Ketika tokoh ini nanti mati, siapa yang menggantikannya? Karena pelan atau lambat tapi pasti orang akan mati. Siapa yang menggantikannya? Tapi Yesus yang saya dan saudara percaya tidak mati. Maka gerakannya, karyanya tidak pernah berhenti. Yang Yesus pernah lakukan, dia tetap lakukan sampai hari ini. Yang Yesus pernah kerjakan, dia tetap kerjakan sampai hari ini. Saudara-saudaraku. Jadi poin kedua ini mengingatkan kita bahwa Yesus hidup, apa buktinya? Pekerjaan dan karyanya tidak pernah, saudara-saudaraku, terhenti. Saudara, yang poin 3. Dari mana buktinya bahwa Yesus tidak berhenti pekerjaannya? Saudara, poin 3 dikatakan bahwa hidup dan karya Yesus tidak dibatas. Sekarang bukan hanya hidup tadi saya katakan. Tapi apa? Kuasanya lebih tak terbatas. Nah, saudara perhatikan, pasca kebangkitan Yesus bisa menampakkan diri secara bersamaan di berbagai tempat yang berbeda. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri secara bersamaan di tempat-tempat yang berbeda. Loh, bukankah dia menampakkan diri di Galilea? Loh, bukannya dia ada bersama-sama dengan 2 orang di jalan Emmaus? Loh, ada banyak fakta di mana Tuhan Yesus secara bersama-sama menampakkan diri di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Artinya pekerjaan Yesus, keberadaannya, karyanya tidak dibatasi. Semakin luas, semakin menembus batas ruang dan waktu. Yesus bukan hanya hidup, tetapi karya Yesus semakin tidak dibatasi ruang dan waktu. Di dalam inilah, apalagi kita nanti kalau kita berbicara tentang karya dan pekerjaan Roh Kudus. Mungkin nanti next time, waktu yang berbeda kita akan bicara, khusus bicara tentang Roh Kudus. Saudara,
dalam rangkaian poin yang pertama ini, saya ingin mengajak kita melihat fakta dan pesan yang menyatakan bahwa Yesus hidup itu betul-betul nyata di dalam hidup kita. Saudara, mungkin sebagian kita akrab atau familiar dengan lagu Sebab Dia Hidup. Saya akan sedikit mengangkat latar belakang lagu ini. Saudara, lagu ini sebetulnya ditulis oleh Bill dan Gloria Gaither. Saudara, yang melatari lagu ini, latar belakang lagu ini bukan berbicara tentang tentang penyaliban Yesus, bukan. Bukan berbicara pergumulan iman karena dia diutus di satu tempat misi yang terancam kehidupannya, bukan. Tapi ini sungguh-sungguh dilatar belakangi oleh peristiwa keseharian yang sederhana. Saudara-saudara, Bill dan Gloria Gaither hidup tahun 60-an, di mana masa-masa itu adalah masa-masa yang terjadi konflik di Asia, konflik masalah sosial di Amerika, dan mengalami ada banyak krisis terjadi. Krisis sosial yang tentunya berdampak kepada krisis ekonomi. Pada waktu itu juga, saudaraku, muncul pengajaran teologia Tuhan mati. Kenapa? Karena seolah-olah Tuhan tidak bekerja apa-apa. Saudara, dalam kesempatan, dalam situasi yang krisis itu, ekonomi susah, kita kan tahu Bill dan Gloria Gaither ini cuma bekerja sebagai guru dan pengajar musik. Saudara, pasangan muda ini dikaruniai anak. Gloria mengandung di masa krisis itu. Nah, ini bicara mengandung ini, katanya, saya tidak tahu ini benar atau tidak ya, datanya valid atau tidak. Tapi saya mendengar berita-berita bahwa katanya masa pandemi corona ini kehamilan meningkat 105%. Ya, saya tidak tahu di jemaat kita apakah ada juga yang sedang mengandung hari ini. Ya, jadi 105% meningkat kehamilan. Jadi sebagai seorang bapak, Bill Gaither berpikir, aduh bagaimana nanti anakku lahir bagaimana? Gak bagus kayaknya, gak pas ini waktunya punya anak. Singkat ceritanya, bayi itu lahir laki-laki. Ketika Bill Gaither melihat bayi laki-lakinya itu, terbesit dalam pikirannya, anak saya ini, laki-laki kecil ini, akan bisa menghadapi kehidupan ke depan di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti. Karena Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang hidup. Saudara, latar belakang yang sederhana bukan? Latar belakang yang keseharian bukan? Latar belakang yang tidak jauh dari kita. Maka saudara, sebenarnya kalau kita menyanyikan lagu ini memang tidak pernah kita nyanyikan ya. Bait kedua itu disebut bayi. Ya, bait kedua. How sweet the whole a newborn baby. Ya, dia bilang gitu. And feel the pride and joy he gives. Nah, yang bait berikutnya. But greater still the calm assurance this child can face uncertain days because he live. Di dalam situasi yang tidak pasti, dia pasti bisa menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan hidup. Nah saudara, makanya saya rindu dalam situasi pandemi ini, ketika kita merayakan, mengingat kenaikan Yesus, Anda diingatkan Yesus hidup. Masalah yang keseharian, itu pun bisa dikuatkan, itu pun bisa diteguhkan. Yang kedua, saudaraku, pesan yang kedua. Saudara, kenaikan Yesus juga memberikan satu pesan tentang permulaan zaman baru. Saudara, sekali lagi,
Kenaikan Yesus membawa atau memberikan pesan tentang permulaan zaman baru. Permulaan zaman baru yang dimulai dari kenaikan Yesus yang akan diakhiri dari kedatangannya kedua kali. Maka kalau saudara memperhatikan, saudaraku, pesan kenaikan yang harus betul-betul kita perhatikan, waktu itu sekarang dibatasi. Nanti kapan Yesus akan datang kembali. Dan tadi dikatakan apa ayat 11 tadi? Ya, Yesus yang hari ini naik, dia akan turun kembali, datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Nggak ngerti kapan itu, tetapi pasti, saudaraku. Jadi makanya ketika kita berbicara tentang kenaikan, saudaraku, kita diingatkan tentang Kristus akan datang, ya, kembali ke dunia ini. Maka saudara, kalau kita berbicara kunci zaman ini, saudaraku, kuncinya adalah terdapat dalam ayat yang ke-11 tadi. Ya, ayat 11 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, ya, ayat 11 di situ dikatakan, saudara, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sudah, coba kita perhatikan, ada hal yang menarik di sini. Kenapa ya yang disebut hanya orang Galilea? Apakah semua murid-murid orang Galilea? Dan Bapak Ibu perlu ingat ya, yang ikut dalam peristiwa kenaikan itu bukan hanya 11 murid. Karena yang satu udah berkhianat ya. Bukan 11 murid. Tapi ada beberapa orang sebetulnya. Ya mungkin kira-kira hampir di atas 300-400an lah gitu. Ada yang memperkirakan itu, masih tafsiran juga. Tapi banyak gitu. Apakah semua itu orang Galilea? Tentu bukan. Tapi kenapa Galilea menjadi istimewa? Saudara, saya mencoba mencari arti-arti dari Galilea. Saudaraku, apa artinya? Saudara, Galilea memiliki arti seperti roda yang berputar. Yang tidak pernah berhenti artinya. Sudah pernah lihat putaran roda ya? Apalagi kalau ada kincir itu ya, tidak pernah berhenti. Terus berputar. Saudara, pengertiannya apa? Tidak pernah berhenti apa? Orang Galilea ini adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berhenti tekun mengikuti Tuhan. Terus menerus. Maka saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, saudara, orang-orang Galilea ini orang-orang yang luar biasa. Bahkan saudaraku, 70% mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terjadi di Galilea. Lebih dari 70% mujizat. Jadi saudara, ini hal yang menarik bagi kita. Karena dalam zaman yang dibatasi dari Yesus naik kemudian Yesus turun lagi, itu waktunya begitu pendek. Yang saya dan saudara kerjakan seperti orang Galilea, mencari terus mencari. Makanya ketika orang Galilea bengong, malaikat bilang apa? Jangan bengong, ayo kembali lagi. Jangan diam saja, ayo kembali lagi kehidupanmu. Saudara-saudara, ketika kita berbicara Galilea yang terus mencari dan mencari, tetapi yang berbicara kehidupannya yang juga rendah hati. Berbicara kita harus terus menerus mencari Tuhan. Tidak pernah menyerah, tetapi harus rendah hati. Karena ada banyak orang yang merasa karena sudah hebat jadi sombong. Tinggi rohani. Tidak.
Sekalipun kita tekun, saudara-saudaraku, kita tetap rendah hati. Saudara, di dalam pasal 1 tadi ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika kita membaca ayat ini menjadi salah satu ayat yang biasanya berbicara tentang penginjilan, kesaksian. Nanti secara khusus kita akan bahas bicara tentang tema bagaimana kesaksian atau memberitakan Injil. Jadi saya tidak singgung banyak tentang ini. Saya mau saudara-saudaraku kita melihat bagaimana seruan malaikat itu. Bahwa dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini jangan berdiri saja. Jangan diam saja, jangan bengong. Bapak Ibu, apa yang sudah engkau lakukan? Beberapa kali dari mimbar ini, saya sudah angkat. Menyesal hanya dimiliki oleh orang yang berteriak, minta keselamatan berkat penyertaan dari Tuhan, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Apa yang bisa engkau lakukan hari ini? Kerjakanlah. Kalau saudara ingat khotbah minggu lalu, bagaimana saudara-saudaraku ketika kita masih hidup berarti bekerja memberi buah. Melalui pesan kenaikan ini, Tuhan Yesus ingatkan kita, firman Tuhan ingatkan kita, jangan berdiri saja, jangan bengong, jangan lengah, jangan lupa. Pergilah, tekunlah mencari Tuhan, bekerjalah, bersaksilah baginya.